Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 17 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penggagas kitab suci. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar giat mempelajari firman-Mu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Penggagas. Ayat inti terambil dari Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kristus dalam pengajarannya memaparkan kebenaran-kebenaran lama yang mana dia sendirilah yang menjadi penggagas. Kebenaran-kebenaran yang telah dia sampaikan melalui para leluhur dan nabi, namun kini dia memberikan pencerahan baru kepada mereka. Betapa berbedanya maknanya. Luapan cahaya dan kerohanian dibawa oleh penjelasannya. Dan dia berjanji bahwa Roh Kudus akan menerangi para murid, bahwa firman Allah akan terus disingkapkan kepada mereka. Mereka akan mampu menyajikan kebenaran dalam keindahan baru. Sejak janji penebusan pertama diucapkan di Eden, kehidupan, karakter, dan karya perantaraan Kristus telah menjadi pembelajaran dalam pikiran manusia. Namun, setiap pikiran yang melaluinya Roh Kudus bekerja telah menyajikan tema-tema ini dalam sudut pandang yang segar dan baru. Kebenaran penebusan mampu terus berkembang dan meluas. Meskipun kuno, kebenaran tetap baru, terus-menerus mengungkapkan kepada para pencari kebenaran suatu kemuliaan yang lebih besar dan kekuatan yang lebih besar. Di setiap zaman ada perkembangan kebenaran yang baru. Sebuah pesan Allah kepada orang-orang pada generasi tersebut. Semua kebenaran lama sangatlah penting. Kebenaran baru tidak terlepas dari kebenaran lama, namun merupakan penyingkapan dari kebenaran tersebut. Hanya dengan memahami kebenaran lama, maka kita dapat memahami kebenaran baru. Ketika Kristus ingin mengungkapkan kebenaran kebangkitannya kepada murid-muridnya, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Namun, terang yang bersinar dalam pengungkapan kebenaran barulah yang mengagungkan kebenaran lama. Barang siapa menolak atau mengabaikan yang baru, sebenarnya ia tidak memiliki yang lama. Baginya, ia kehilangan kekuatan pentingnya dan hanya menjadi wujud tak bernyawa. Ada orang yang mengaku percaya dan mengajarkan kebenaran perjanjian lama, namun mereka menolak perjanjian baru. Namun dengan menolak menerima ajaran Kristus, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mempercayai apa yang telah disampaikan oleh para leluhur dan nabi. Sebab, jikalau kamu percaya kepada Musa, Kristus berkata, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Yohanes 5 ayat 46. Oleh karena itu,
tidak ada kekuatan nyata dalam pengajaran mereka, bahkan mengenai perjanjian lama. Christ Object Lesson halaman 127 dan 128. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menjelaskan tentang Alkitab berikut ini dalam Fundamentals of Christian Education halaman 308 paragraf 2. Alkitab yang diberkati memberi kita pengetahuan tentang rencana keselamatan yang besar dan menunjukkan kepada kita bagaimana setiap individu dapat memiliki kehidupan yang kekal. Siapa pencipta buku itu? Yesus Kristus. Dia adalah saksi yang benar, dan Dia berkata kepada miliknya, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Alkitab menunjukkan kepada kita jalan kepada Kristus, dan di dalam Kristus kehidupan kekal dinyatakan. Dalam renungan hari ini dikatakan bahwa Yesuslah penggagas akan perjanjian lama. Yesus menyampaikan rencana keselamatan kepada para nabi dan bapa pada zaman perjanjian lama, dan pekabaran yang sama Yesus jelaskan kepada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan tidak hanya di dalam perjanjian lama, namun di dalam perjanjian baru juga. Keduanya menjelaskan tentang Anak Allah. Roh Nubuat menambahkan dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 211, paragraf 2. Sejarah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang adalah Anak Allah tidak dapat sepenuhnya ditunjukkan tanpa bukti yang terkandung dalam perjanjian lama. Kristus dinyatakan dalam perjanjian lama sejelas dalam perjanjian baru. Yang satu bersaksi tentang juru selamat yang akan datang, sementara yang lain bersaksi tentang juru selamat yang telah datang dengan cara yang diprediksi oleh para nabi. Untuk menghargai rencana penebusan, kitab suci perjanjian lama harus dipahami secara menyeluruh. Ini adalah cahaya yang dimuliakan dari nubuatan masa lalu yang memunculkan kehidupan Kristus serta ajaran-ajaran perjanjian baru dengan jelas dan indah. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan saat Yesus menjelaskan tentang Dia kepada 2 orang murid tersebut, Yesus menjelaskan mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 180, paragraf 4. Semua kebenaran lama sangatlah penting. Kebenaran baru tidak terlepas dari kebenaran lama, namun merupakan penyingkapan dari kebenaran tersebut. Hanya dengan memahami kebenaran lama, maka kita dapat memahami kebenaran baru. Inilah yang disebut kebenaran progresif. Kebenaran baru bukan menggantikan kebenaran yang lama, tetapi kebenaran baru itu adalah pengungkapan kebenaran lama yang semakin terang benderang. Itu sebabnya, masih dalam halaman dan paragraf yang sama, renungan hari ini berkata, "Namun terang yang bersinar dalam pengungkapan kebenaran barulah yang mengagungkan kebenaran lama." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika ada yang mengajarkan tentang kebenaran progresif, namun kebenaran yang lama menjadi hilang dan digantikan dengan kebenaran yang baru, maka itu bukan progresif, tetapi transformasi atau berubah. Karenanya jangan terima dan jangan percaya. Ada juga orang yang menyatakan bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku dan cukup perjanjian baru. Hal ini juga tidak benar. Oleh karena hal-hal tersebut, Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 95, paragraf 1. Banyak orang yang mengaku percaya dan mengajarkan Injil berada dalam kekeliruan yang sama. Mereka menyisihkan kitab suci perjanjian lama yang berbicara mengenai Kristus,
kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dalam menolak yang lama, sebetulnya mereka menolak yang baru, karena keduanya adalah bagian dari suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Dan ingat, pekabaran renungan pagi kemarin tanggal 15 Juni menyatakan bahwa hukum Allah itu adalah Kristus. Demikian juga Injil itu adalah Kristus. Jadi, baik hukum dan Injil, keduanya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak dapat dipisahkan. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku kedua, halaman 106 paragraf 2. Kristus datang ke dunia kita untuk menyatakan karakter Allah sebagaimana yang digambarkan dalam hukumnya yang kudus. Karena hukumnya adalah salinan karakternya. Kristus adalah hukum dan Injil. Jelas sekali. Tidak heran tidak dapat dipisahkan karena baik perjanjian lama dan perjanjian baru serta hukum dan Injil adalah Yesus itu sendiri. Yesuslah penggagasnya. Sebagai penutup, kita ikuti contoh Yesus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Amsal 8 ayat 3 berkata, "Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Ia di sini adalah sang hikmat." Kemudian, Yohanes 18 ayat 20. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Sang hikmat berseru dengan suara nyaring. Yesus tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Kemudian, Amsal 8 ayat 7. "Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku." Yohanes 8 ayat 45. "Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadamu." Sang hikmat berbicara kebenaran, demikian juga Yesus berbicara kebenaran. Amsal 8 ayat 17. "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku." Yohanes 14 ayat 21. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Siapa yang mengasihi hikmat akan mendapatkan hikmat, siapa yang mengasihi Yesus akan mendapatkan Yesus. Amsal 8 ayat 35. "Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia." 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Demikian juga barang siapa yang memiliki Kristus, memiliki hidup." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jelas sekali bahwa sang hikmat dalam Amsal 8 adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab memang Yesuslah sang pencipta Alkitab, sang penggagas perjanjian lama dan perjanjian baru. Keduanya adalah satu, tidak dapat dipisahkan. Perjanjian lama menyatakan tentang Yesus yang akan datang, dan perjanjian baru menyatakan Yesus yang telah datang. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Pelajari firman Tuhan dengan tekun, karena itu adalah tentang Yesus, sang penggagas. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Perjanjian lama dan perjanjian baru bukan dua buku yang terpisah.
tetapi keduanya adalah satu dan tidak dapat dipisahkan, dan semuanya menyatakan tentang Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan kehadiran Roh Kristus dalam hati kami, saat kami membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran, menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.